Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, salah satu sifat yang telah membuat banyak sekali orang di dunia ini mengalami kegagalan adalah sifat malas. Kemalasan ini membuat potensi kita tidak bisa berkembang, bahkan peluang-peluang dan kesempatan-kesempatan yang ada depan kita banyak pergi begitu saja karena tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Oleh karena itu, kita perlu mengatasi dan menghilangkan rasa malas atau sifat-sifat kemalasan dalam diri kita. Saudara sekalian, malas ini adalah suatu kondisi mental, suatu sikap yang menunda-nunda atau enggan melakukan suatu pekerjaan, suatu kewajiban, suatu tanggung jawab, atau sesuatu yang seharusnya dilakukan. Oleh karena rasa malas ini merupakan penghambat dan penyebab kegagalan yang sangat dominan pada sebagian besar orang, maka kita harus berusaha menghilangkan salah satu sifat buruk itu dari dalam diri kita. Dalam video ini saya akan menjelaskan cara mudah untuk menghilangkan sifat-sifat atau rasa malas yang ada dalam diri Anda. Yang pertama, dengan memperbaiki cara berpikir kita lebih dulu. Kemalasan atau rasa malas itu juga banyak disebabkan oleh cara berpikir yang salah atau keliru. Misalnya ada anggapan di dalam pikiran Anda bahwa Anda bisa mencapai keberhasilan tanpa bekerja keras, Anda bisa sukses tanpa melakukan pekerjaan yang seharusnya Anda lakukan, Anda bisa berhasil walaupun Anda santai-santai. Ini semua adalah cara-cara berpikir yang harus diperbaiki lebih dulu. Dengan memperbaiki cara berpikir kita bisa memahami bahwa hasil-hasil kita sangat ditentukan oleh proses dan prosedur yang kita lakukan. Jika kita tidak melakukan kerja keras, tidak melakukan kerja cerdas di dalam kehidupan kita, maka otomatis hasil-hasil kita juga tidak akan mengalami peningkatan. Dan bisa dipastikan ketika pikiran-pikiran malas itu mendominasi cara berpikir Anda, maka Anda tidak akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang seharusnya bisa mengubah hidup Anda, yang bisa membuat Anda lebih sukses dan lebih berhasil di masa depan. Ini cara yang pertama, segera memperbaiki cara berpikir Anda, mengubah kekeliruan cara berpikir Anda, anggapan-anggapan yang bisa membuat Anda menjadi pasif, menjadi malas, menjadi tidak berdaya, itu harus Anda hilangkan, diganti dengan cara berpikir optimis, kerja keras, proaktif untuk mengubah nasib dan hidup Anda. Cara yang kedua adalah Anda membuat target dalam hidup Anda. Kita harus punya cita-cita, punya impian, punya target, punya visi, punya misi di dalam hidup ini. Apa yang ingin Anda capai dalam tahun ini? Apa yang ingin Anda capai 2 tahun yang akan datang? Apa yang ingin Anda capai 3 tahun yang akan datang? 5 tahun mendatang? 10 tahun mendatang? Kemudian kita membuat target dalam satuan waktu yang lebih kecil. Misalnya apa yang akan Anda lakukan bulan ini? Apa yang akan Anda lakukan minggu ini? Apa yang akan Anda lakukan hari ini? Dengan membuat target di dalam perjalanan kehidupan kita di dalam setiap waktu, maka kita akan selalu punya motivasi untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan target yang telah kita tentukan. Pada dasarnya setiap orang punya energi yang besar, tapi seringkali orang menjadi pasif, orang tidak bisa menjalankan fungsinya, menjalankan tugasnya sebagaimana seharusnya karena tidak punya target, tidak punya tujuan yang jelas.
target yang kita letakkan di masa depan akan menarik kita untuk lebih cepat dan lebih kuat maju bergerak ke masa depan. Target yang kita tetapkan dalam diri kita akan menjadi motivasi pendorong penggerak kita untuk bergerak melangkah ke depan. Oleh karena itu penting sekali kita membuat target keberhasilan di dalam kehidupan kita. Kita membuat target untuk lebih sukses dalam pekerjaan kita di tahun ini, lebih berhasil dalam keluarga kita di dalam tahun ini, lebih sukses dan berhasil di dalam menyelesaikan profesi kita, tanggung jawab kita, tugas-tugas kita di dalam pekerjaan kita, di kantor, atau di dalam perusahaan, di dalam bisnis. Kita membuat target-target yang bisa menarik kita untuk bergerak cepat dan senantiasa bekerja untuk mencapai target yang telah kita tetapkan. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga yaitu kita melakukan pekerjaan dengan memulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang mudah, hal-hal yang menyenangkan. Ketika kita menetapkan target, tujuan, kita harus memilih cara untuk menyelesaikan pekerjaan itu dengan cara yang menyenangkan. Seringkali kita membuat target, membuat tujuan yang membebani hati kita, yang membuat kita stres. Ketika kita mengalami rasa malas, cobalah untuk melakukan pekerjaan yang ringan, pekerjaan yang mudah, pekerjaan yang menyenangkan. Ketika kita sudah mulai melakukan pekerjaan yang mudah, yang ringan, yang menyenangkan, maka secara perlahan semangat kita, energi kita akan lebih meningkat. Sehingga rasa malas itu akan berkurang dan hilang dengan sendirinya. Saudara sekalian, cara yang keempat adalah hindari untuk menunda-nunda atau bersikap pasif di dalam pekerjaan atau kehidupan Anda. Kita sering menunda-nunda pekerjaan karena kita menganggap bahwa pekerjaan itu masih bisa diselesaikan besok hari, masih bisa diselesaikan pada minggu depan, bulan depan. Padahal pekerjaan kita akan terus bertambah, berkembang seiring dengan meningkatnya aktivitas hidup kita. Karena itu, apa yang bisa kita selesaikan pada hari ini, kita harus selesaikan pada hari ini dan saat ini juga. Janganlah menyimpan pekerjaan yang bisa diselesaikan pada hari ini untuk diselesaikan besok, atau diselesaikan lusa, atau diselesaikan minggu depan. Karena menyimpan pekerjaan itu sama dengan menyimpan beban di dalam hati dan pikiran kita. Dan kita tidak mengetahui kondisi kita di hari esok. Kemungkinan Anda sakit, kemungkinan Anda ada kegiatan yang lebih mendesak, sehingga apa yang seharusnya menjadi kewajiban Anda tidak bisa dilaksanakan. Ketika kita sedang melakukan pekerjaan, ambil inisiatif, proaktif, jangan bersikap diam, bersifat pasif di dalam menghadapi pekerjaan dan hidup ini. Kita bisa tetap bergairah, tetap bersemangat, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita, sehingga sikap dan sifat malas itu juga dengan sendirinya akan pergi dari dalam diri kita. Cara yang kelima yang dapat kita lakukan untuk menghilangkan sifat dan rasa malas dalam diri kita adalah kita mencoba memaksa diri kita untuk melakukan pekerjaan yang mampu kita lakukan, yang bisa kita selesaikan pada saat ini. Ketika rasa malas itu muncul, maka kita harus melawan rasa malas itu di awal pekerjaan kita. Di awal ketika kita memulai satu pekerjaan. Disitulah tantangan kita untuk melawan rasa malas itu. Ketika kita sudah mulai melakukan pekerjaan itu dengan seksama, dengan fokus, dengan semangat, maka rasa malas itu akan perlahan-lahan pergi dan digantikan oleh semangat, fokus, dan keuletan kita di dalam menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas kita. Awalnya kita harus memaksa diri kita. Kita harus membiasakan diri kita. Lama-lama kebiasaan itu akan membentuk
pola hidup kita sehingga menjadi lebih mudah untuk dilaksanakan. Ketika Anda mengalami rasa malas, maka segera bangkit, paksa diri Anda dalam batas-batas yang wajar, dalam batas-batas yang normal, sehingga energi kita, pikiran kita, semangat kita, jasmani kita bisa lebih kuat untuk melawan dan mengatasi rasa malas itu. Memang rasa malas dan sifat-sifat kemalasan itu tidak bisa dibiarkan menguasai kita, tapi kitalah yang harus berusaha untuk menguasai sifat-sifat dan rasa malas itu. Saudara sekalian, kita akan lanjutkan pada bagian kedua video ini. Semoga 5 cara ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.